Hai, ketemu lagi dengan Sinok Nursery Cuap-Cuap. Hari ini kita ada di Omah Anggrek Bukit Unggul. Pagi ini saya ditemani dengan Pak Rozak selaku owner Bukit Unggul. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Hari ini kita mau belajar nih, Pak. Selain belajar, kita juga mau cuap-cuap gitu, Pak. Oke. Cuap-cuap itu apa ya? Cuap itu bincang-bincang gitu, Pak. Oke. Ya, ini di kebun. Oh ya, kebun. Di daerah mana, Pak, ini, Pak? Ini masuknya di Kabupaten Kendal. Di ketinggian 950 up. Tepatnya di Desa Medini ya. Oke, Desa Medini. Ya. Oke. Oke, langsung saja, Pak. Ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita belajar. Kita pengen tahu nih apa yang mendasari Pak Rozak untuk memilih usaha ini. Oke. Kenapa anggrek? Ya, saya jelaskan dulu. Ini kebetulan saya tadi udah sampaikan kita di ketinggian 950 up ya. Ini di perkebunan anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan. Jadi untuk sektor pembungaan anggrek bulan itu harus ada kriteria tertentu. Salah satunya adalah suhu. Nah, suhu itu antara siang dan malam harus selisih minimal 10 derajat. Makanya kita ambil dengan ketinggian tertentu MDPL di atas 900. Nah, kebetulan di Desa Medini ini di Kabupaten Kendal kebun untuk pembungaan Phalaenopsis kita yang nanti akan didistribusikan ke seluruh distributor di Indonesia. Kebetulan kita ada 4 greenhouse. Nanti kita lihat di dalam. Yang mendasari adalah bulan atau anggrek bulan ini memang secara nilai ekonomis permintaannya sangat tinggi. Makanya itu yang mendasari kita masuk ke anggrek bulan. Sebetulnya kita juga ada kebun anggrek dendrobium juga, cuma memang tidak spesifik seperti halnya kriterianya seperti halnya Phalaenopsis atau anggrek bulan. Gitu. Nilai ekonomis sih, Mbak, cenderungkan nilai ekonomis ya. Tadi kan disebutkan ada beberapa greenhouse ya, Pak. Ya. Untuk luas greenhouse-nya itu sendiri berapa, Pak? Kalau di sini satu greenhouse kira-kira 15 kali 60-an. Nah, itu berarti kali 4. Ya memang tidak terlalu besar sih, tetapi cukup untuk 10.000 untuk satu greenhouse itu muat. Oh, kapasitasnya 10.000. Ya, kira-kira satu greenhouse 10.000, berarti kalau 4 greenhouse nanti kita siapkan, ya semoga aja berkembang gitu ya. Oke. Untuk pangsa pasarnya sendiri, Pak, Pemasarannya ya ada distributor ya, tentunya reseller, ada agen, terus ada juga nursery, terus ada lagi floris. Nah, itu pasar-pasar kita. Kita tidak membatasi pasar, siapapun kita layani. Gitu. Kalau boleh tahu, Pak, dari kapan usaha ini, Pak? Ini kira-kira startnya 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu. Cuma kita fokusnya waktu itu masih di floris begitu. Nah, berkembang 2 tahun ini kita memiliki kebun sendiri. Ada kebun dendrobium, kira-kira kapasitas 20.000. Ini kira-kira kapasitas baru 40.000-an. Cuma ini dalam proses ya, step by step gitu. Kalau kebunnya itu, Pak, kalau boleh tahu hanya di sini atau ada di tempat yang lain? Ya, kalau untuk kebun pembungaan Phalaenopsis kebetulan adanya di sini, masih di sini. Kalau tempat lain dendrobium. Gitu. Oke. Pak, kalau boleh tahu nanti cara budidayanya gimana? Ya. Gitu nanti kita. Boleh. Nanti kita sambil jalan, nanti saya jelaskan dari hulu sampai hilir gitu ya. Oke. Detail nanti, kebetulan juga itu harus dikuasai teman-teman dari nursery bahwa anggrek itu kita harus tahu dulu ciri atau mungkin jenisnya itu minimal di situ. Baru ke bagaimana merawat, bagaimana budidaya dan seterusnya. Oke. Sudah, kalau gitu kita lanjut aja langsung ke nursery-nya. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Rozak, selanjutnya
kami berkesempatan masuk ke dalam greenhouse anggrek Phalaenopsis. Di sini kami tidak boleh sembarangan masuk, mulai dari sterilisasi menggunakan alkohol. Tidak boleh sembarangan membawa barang bawaan, dan yang bisa masuk ke dalam greenhouse juga dibatasi loh. Jadi, kami dibagi beberapa kelompok untuk masuk. Cukup ketat kan? Tidak hanya itu, kami juga diberikan edukasi tentang perawatan anggrek, mulai dari penyiraman, packing, penempatan, sampai suhu ruangan yang sesuai untuk anggrek Phalaenopsis ini. Wah, terima kasih banyak Pak Rozak untuk semua informasi dan ilmunya. Sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan ini buat teman-teman ini yang mau usaha, gitu, membuka usaha gitu? Ya, kuncinya ya, yang penting suka dulu ya. Oke. Suka itu kunci yang paling penting di saat kita mau memulai sesuatu. Setelah suka, langkah selanjutnya adalah berani memulai. Karena langkah pertama itu biasanya yang paling berat. Kalau langkah selanjutnya itu insya Allah mengikuti langkah pertama. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ, berarti kuncinya adalah tekun juga ya Pak? Iya. Oke Pak Rozak, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu. Ya. Sama-sama Mbak Hajar. Intinya saya di sini bukan menggurui, tapi sharing ya, sama-sama bahwa kita sebagai generasi muda, terus dilalah saya sebetulnya bidangnya IT. Saya orang IT, sampai sekarang juga saya masih nanganin server, masih nanganin per-IT-an lah gitu. Tapi karena suka dengan tanaman, pada akhirnya saya menemukan ada sesuatu yang harus saya dalami di dunia anggrek. Nah, sampailah ada kebun, ada toko, dan sekarang seperti sekarang. Jadi kuncinya adalah berani memulai, berani membuat satu langkah, penting memutuskan satu langkah, baru langkah lainnya akan mengikuti begitu. Lakukan yang tidak orang lain lakukan. Suatu ketika akan menikmati yang kita nikmati, yang orang lain tidak nikmati. Oke, sudah Pak Rozak, terima kasih waktunya. Selamat siang. Untuk teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Sinar Nursery cuap-cuap berikutnya.